Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mairani dengan nomor induk mahasiswa 060204 akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Aljabar Abstrak. Adapun tugas yang akan kita jelaskan adalah mengenai proses pengisian tabel Kelly untuk membuktikan himpunan transformasi D4. Nah, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Ya, yang pertama ini R0. R0 ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika himpunan ABDC ini akan dirotasikan sebesar 0 derajat. Kita lihat ABDC jika dirotasikan sebesar 0 derajat maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri atau tetap. Sedangkan ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, maka ABDC ini akan berubah menjadi BCAD. Ya, kita perhatikan berikut ini. Maka A ini akan pindah ke D, D ini akan pindah ke C, C ini akan pindah ke B, dan B ini akan menempati yang ditempati oleh A. Begitu pula dengan ketika dirotasikan sebesar 180 derajat, maka A, B, D, C ini akan berubah menjadi C, D, B, A, yaitu A akan menempati C, lalu C ini akan berputar menempati A, lalu B ini akan menempati D, dan juga D ini akan menempati yang bagian B. Lalu untuk R127 derajat juga sama. Jika kita perhatikan teman-teman, 90 derajat itu berotasinya itu seperti ini ya. Jadi diputar sebesar seperti ini. Lalu sedangkan 180 derajat ini sampai ke sini rotasinya. Maka untuk 270 derajat itu maka dirotasikan sebesar ataupun ini sampai di sini. Jadi ABDC ini akan berubah menjadi DACB. Perhatikan kursornya tadi ya. Lalu begitu pula dengan fx sama dengan 0, yaitu ABDC akan berubah menjadi BACD, yaitu di mana yang berubah adalah A dengan D, yaitu AD berubah di sisi kanan, sedangkan BC di sisi kiri. Lalu MY sama dengan 0, ABDC ini akan berubah menjadi DCAB, yaitu yang diubah adalah ini teman-teman, A sama dengan C. AC yang awalnya di diagonal kanan ini akan berubah berada di diagonal kiri. Begitu pula dengan BD ini akan berubah menjadi seperti ini. Lalu MY sama dengan X, yaitu ABDC akan berubah menjadi CBDA, yaitu ini BC-nya ini akan berubah. Yang berubah ini adalah A sama C ya teman-teman. C-nya itu akan di atas dan A-nya itu akan di bawah. Sedangkan MY sama dengan min X, yaitu ABDC akan berubah menjadi ADBC, yaitu yang berubah adalah ini B, B-nya yang awalnya di atas akan di bawah, dan D-nya yang awalnya di atas juga akan D-nya yang awalnya di bawah akan menjadi di atas. Nah, ini kok bisa jadi seperti ini teman-teman? Ya, ini jika kita lihat, kan dulu itu ada ya grafik X sama dengan 0, atau Y sama dengan 0, Y sama dengan X, atau Y sama dengan min X. Maka kita mengikuti grafik tersebut. Seperti ini tadi ya, MY sama dengan X. Grafiknya mungkin seperti ini, lurusnya seperti ini. Maka AC ini akan berubah menjadi CA. Seperti itu ya. Lalu kita akan melihat ataupun akan mengisi secara bersama-sama tabel Kelly dari himpunan transformasi D4. Ya, kita lihat ketika R0 akan dikalikan dengan R0, R90 sampai MY sama dengan X, maka itu akan menghasilkan ini sendiri kan teman-teman. Jadi R0 dikalikan R0 akan menghasilkan R0. R0 dikalikan R90 akan menghasilkan R90. Begitu pula sampai yang titik ini akan sama dengan yang di atas. Jadi seperti ini. Begitu pula yang di bawah, ketika R0 akan dikalikan dengan R90, R180 sama dengan MY sama dengan min X, maka itu akan menghasilkan yang sama dengan ini tadi.
yaitu R0 dikalikan R90 maka akan menghasilkan R90. R0 kalikan R180 maka akan menghasilkan R180 itu sendiri. Begitu seterusnya sampai dengan MY sama dengan min X. Lalu bagaimana ketika R90 akan dikalikan dengan R90? Kita lihat teman-teman, R90 ini tadi ABDC akan berubah menjadi BCAD. Yang terlihat berubah adalah ini ya. Ini A-nya ke sini dan juga B-nya akan ke sini. Maka ketika BCAD dirotasikan sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan R180 derajat. Mengapa? Karena BCAD ketika dirotasikan maka C-nya ini kan akan berubah, B-nya ini kan akan berubah ke bawah. Baik, kita tulis ya biar itu. Kan kita lihat tadi R90-nya itu sorry teman-teman. Maaf ya, ini karena keterbatasan alat. Ini kan ini BC, ini A, ini BCAD. Ini R90 derajat. Nah, ketika dikalikan dengan R90 derajat, maka akan berubah menjadi kan kalau ini tadi R90 ya, A-nya akan pindah ke bawah. Berarti ini B-nya akan pindah ke bawah sini. Ini B ya. Lalu yang D-nya ini akan pindah ke sampingnya. Berarti ini A-nya akan pindah ke bagian D. Berarti ini ditulis jadi A. Ini A. Lalu C-nya ini kan awalnya di sini akan pindah ke atas. Berarti ini dia akan pindah ke atasnya. Dan berarti ini sisa C. Nah, hasilnya tadi yaitu CDBA. Maka kita lihat rotasi yang sama dengan CDBA adalah ini tadi, CDBA akan sama dengan 180 derajat. Maka R90 dikalikan R90 akan menghasilkan R180 derajat. Begitu pula dengan ini R90 dengan R180. Kita hapus ini ya. Ya, R90 tadi kan BCAD ya, udah ditulis. Maka ketika dirotasikan sebesar 180 derajat, kita lihat ini ABDC, A-nya ini akan berputar sebanyak kedua kali. Maksudnya ini 1, 2. A akan pindah ke C. Berarti ini B akan pindah ke D. Kita tulis seperti ini. Ini B. Lalu berarti ini B-nya itu akan di sampingnya A kan? Ya, berarti ini C-nya itu akan pindah di sini. Akan di sini. Lalu berarti ini D pindah ke atas, berarti ini A-nya pindah ke sini. Ini berarti jadi D. Ya, jadi R90 ketika dirotasikan sebesar 180 derajat maka akan menghasilkan DACB. DACB itu kita lihat akan sama dengan apa di sini ya. DACB ini akan sama dengan R270 derajat. Maka ketika ini hasilnya akan R270 derajat. Begitu pula ya teman-teman. Maka kita kuncinya seperti ini. Maka kita harus melihat ketika R90
dirotasikan R270 itu seperti apa. Jadi hasilnya ini R90 derajat akan dirotasikan seperti ini. Maksudnya seperti itu apa? Seperti langkah-langkahnya seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa lihat, coba sendiri ya, dan bisa dicocokkan dengan jawaban saya di tabel ini. Ya, seperti ini. R0, MYX, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, ini kita coba ya, satu kali lagi, 180 derajat dengan MX sama dengan 0. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ini. R180 tadi apa? OJDBA. JD BA. Maka akan dirotasikan seperti ini, MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 itu seperti apa caranya ya? Kita lihat ABDC ini akan berubah menjadi BAJD. Oh, berarti ini B-nya akan bertukar tempat. Jadi awalnya A di kiri jadi di kanan. Awalnya D-nya di kiri akan di kanan. Maka kita lakukan hal yang sama dengan himpunan ini, JDBA. Berarti ini jadi DJ A DCAB. Ya, ini akan menghasilkan DCAB. DCAB itu rotasinya yang seperti apa? Kita lihat di sini. Oh, DCAB berarti ini MY sama dengan 0. Maka kita lihat jawabannya. Ya, kan sama, berarti MY sama dengan 0. Baik, kita coba untuk yang selanjutnya, yaitu MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 ini, kita lihat langkahnya seperti apa. Oh, ABDC. Berarti ini menjadi DCAB. Berarti yang awalnya di bawah akan berubah menjadi di atas. Atau begitu pula sebaliknya, yang awalnya di atas akan berubah menjadi bawah. Berarti gampang saja. Ketika himpunan JDBA ini 180 derajat akan dirotasikan MY sama dengan 0, maka kita ikuti langkah yang sama seperti ini tadi. AB-nya di bawah jadi AB-nya di atas jadi di bawah, atau D-nya di bawah jadi di atas. Berarti ini CD di atas jadi di bawah. CD. Berarti ini BA-nya jadi di atas. Ya, berarti seperti ini. Jadi BACD. Kita lihat BACD itu seperti apa. Oh, ternyata BACD ku adalah MX sama dengan 0. Maka R180 ketika dikalikan dengan MY sama dengan 0 akan menghasilkan MX sama dengan 0. Begitu seterusnya ya teman-teman, sampai akhir penyelesaian tabel ini. Sebenarnya caranya itu mudah jika kita melihatnya dengan teliti. Ataupun kita balik ini. Bentar, saya hapus dulu. Nah, saja ini MX sama dengan 0 akan dirotasikan dengan R90. Kita lihat MX sama dengan 0 apa hasilnya? Oh, ini BACD. Kita tulis BACD. Maka ketika kita rotasikan menjadi
R90 derajat, kita lihat caranya tadi seperti apa. Nah, tadi seperti ini, maka B-nya ini akan pindah ke C. Berarti ini jadi B, ini jadi C, ini jadi D, dan ini jadi A. Jadi kayak bergeser gitu teman-teman, ini B-nya menempati C, C-nya menempati D, D-nya menempati A, dan A akan bergeser ke sini. Jadi bergesernya cuma satu kali saja. Kita lihat ADBC itu apa di sini. Oh, ADBC ini adalah MY sama dengan min X. Kita lihat apakah sama jawabannya, MY sama dengan min X. Nah, seperti ini sama kan, MY sama dengan min X. Ataupun untuk ketika ini tadi mx sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat. Maka yang berpindah ini sebanyak 2 kali ya teman-teman. Jadi ini B-nya kan kalau 90 derajat tadi pindahnya cuma 1 kali ke C, maka ini akan pindah ke D. 1, 2, berarti ini pindah di sini. Ini B. Berarti ini A-nya 1, 2 pindah di sini, teman-teman. Lalu ini C-nya akan pindah 2 kali kan, berarti ke D ke A, berarti ini ke sini. Ke C, berarti ini A. Bentar. Ini D maksudnya. Ya, ini D, ini D. Berarti jawabannya DCAB. Kita lihat DCAB itu apa? Oh, DCAB itu MX sama dengan 0. Maka MX sama dengan 0 dikalikan R180 derajat, maka hasilnya adalah DCAB, di mana DCAB itu adalah MX sama dengan 0. Ya, seperti ini. Maka kita lakukan hal yang sama sampai semua tabel ini terisi ya, teman-teman. Dan seperti itu. Jadi, mudah saja kita lihat awalnya ini, lalu ketika dirotasikan sebesar 90 derajat, maka kita lihat langkahnya ataupun caranya seperti apa sih untuk dirotasikan sebesar 90 derajat. Seperti itu tadi ya teman-teman. Ya, ini tadi. Maka kita akan mengisi sampai tabel ini penuh semuanya. Ya. Begitulah kurang lebihnya cara pengisian tabel dari saya. Semoga ini dapat memberikan sedikit informasi dan pengetahuan kepada kita semua bahwa langkah-langkah untuk mengisi tabel itu sedikit banyak seperti itu. Mohon maaf karena ini ada keterbatasan dalam melakukan penulisan di layar monitor ini, maka saya hanya mengisi beberapa saja dan memberikan contoh pun hanya beberapa saja. Tapi untuk selanjutnya itu juga melakukan hal yang sama dengan apa yang telah tadi saya contohkan. Tinggal kita lihat yang akan dirotasikan seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga sekali lagi dapat memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.